latih aja body language, tone suara, lihat kita di sini aja udah enjoy gitu. Gitu berarti apa? Kita memang tulus gitu. Walaupun sebenarnya saya udah lapar gitu. Ini udah jam berapa gitu. Tapi saya happy. Nggak jadi lapar. Ngomong kasarnya begitu. Tujuan yang agung, buatlah kami. Pulihkan kami, ya Tuhan. Halo Emosers, kembali lagi bersama kita di podcast Warung EJ, santai sejenak di waktu senja. Oke, halo sobat perjalanan, apa kabarnya nih di rumah? Bagaimana nih yang lagi di kantor, ataupun lagi di jalan, atau lagi di rumah lagi gabut, atau lagi kuliah, atau lagi sekolah? Bagaimana kabarnya? Apa kalian baik-baik saja? Ya, gua harap semuanya baik-baik aja ya. Luar biasa Apalagi di masa, dong. iya dong, harus dong. Apalagi di masa pandemi lagi ini ya, Kak Angel ya, lagi Iya, betul banget. marak-maraknya. Apalagi Omikron lagi naik-naiknya. Semoga kalian disertai sama Tuhan selalu dan sehat-sehat. Oke, sobat perjalanan, pada hari ini kita kembali lagi di podcast ya, yang gak kalah serunya dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang dimana kita podcast secara online. Ya, Betul, nggak bisa online. offline nih. Masih belum bisa offline. Tapi tenang nih Van, karena Kenapa tuh? podcast kita kali ini kita mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Jadi walaupun Pasti. online, ini pastinya sangat berkesan. Hari Yoi ini dong. kita bakal mengajak Emauser semua untuk mengecek sama-sama, memeriksa sama-sama nih, apakah kita semua benar-benar sudah tulus memberikan kebaikan kepada sesama. Waduh, baik. Oke, Kak Angel, sebelum itu ya, gimana kita mau semangatin nih bagi orang-orang di rumah yang lagi atau enggak sobat-sobat perjalanan yang lagi isolasi mandiri ataupun lagi berjuang COVID ya. Tetap Semoga semangat kalian ya. sehat terus ya. Semoga Semoga punya lekas positif sembuh, sembuh. lekas Yoi. negatif. Betul. Oh ya, sahabat perjalanan nih, bagi kalian yang baru ikut podcast kita atau baru nonton, kita mau kenalan dulu nih. Dan jangan lupa juga nonton podcast sebelumnya sih, biar bisa lebih kenal lagi. Yoi nggak tentunya? Iya, betul banget. Nggak usah banyak bicara, kita langsung perkenalkan diri. Nama gue Evan Kristiawan dan gue ditemani oleh partner cantik gue di podcast ini, yaitu Angel Juwita. Yoi. Dan gimana nih Kak Angel, pada hari ini siapa sih bintang tamu yang spesialnya? Yang pasti sih mereka tuh udah lolos seleksi kebaikan. Karena udah baik banget nih kebaikan yang mereka lakukan dan pastinya berdampak positif. Siapa lagi kalau bukan Teteh Lia dan Koko Bam. Waduh. Halo Teteh Lia dan Koko Halo Bam. semuanya. Dua anak muda di sehat. eranya. Dua anak muda di eranya ya. Di eranya. Nah, sampai sekarang masih eranya kok. Nah, Ya, Masih eranya berjiwa terus. muda ya, Van ya. masih berjiwa muda Masih tentunya. berkobar-kobar. Betul. Bagaimana nih kabarnya Kobam dan Cilia? Sehat, puji Tuhan. Semangat terus Puji walaupun Tuhan. nggak bisa kemana-mana. Waduh. Gimana nih Kobam? Sehat Sehat. semua juga ya. Soalnya ini baru selesai COVID. Jadi Oh, laptop begitu. ketinggalan. Udah alumni ya, Kobam. Udah alumni alumni. COVID. Jadi maaf tidak ada VBG, HP-nya tidak support. Ya, nggak apa-apa. Kita Tidak bisa melihat apa-apa. pemandangan rooftopnya Kobam ya. Yoi Lumayan dong. kita melihat pemandangan gratis. Kobam dan Iya, Teteh Lia, iya. apa nih Iya. kesibukannya akhir-akhir ini? Silakan Teteh Padahal Lia. ini Babs ya. Teteh Lia Kesibukannya aku dulu. sekarang, oh gitu ya, perempuan dulu ya. Kesibukannya kerja, walaupun mungkin sekarang masih banyak WFH ya. Udah ibu-ibu juga, jadi ngurusin anak sama EJ Wis. gitu. Lupa dong pasti dengan EJ, pasti dong. Ya, pasti semangat. Semangat, pejuang-pejuang EJ. Kalau Iya Kobam dong. sendiri nih, Kobam apa nih kesibukannya?
Sama aktif bekerja ya, bekerja sama kegiatan gereja beberapa, sama kayak Teteh Lia aktif di EJ. Asik. Iya, adalah dua remaja, masa muda, remaja juga nih pada eranya, pada era Gak apa-apa, EJ. sekarang kita remaja kok sama Tetap Angel, dong. sama Evan. Sama ya, sama. Sama. Yang pastinya Beda sedikit. Beda sedikit. apa tuh? Berapa tuh? Berapa bedanya? Umurnya beda 1,5 tahun doang. Oh, 1,5 tahun. Oke. Oke, Yang pada pastinya hari ini. Teteh Lia dan Kobam ini menjadi inspirasi buat kaum muda yang nonton nih ya, Oh, tentunya. Betul banget. Aduh. Amin. Amin. Berhubung tema kita pada hari ini adalah kebaikan nih, kita pengen tahu dong, apakah udah ada plan-plan nih dari Kobam dan Teteh Lia, apa sih kebaikan yang mau dilakukan hari ini? Tunggu, ini kayaknya di luar pertanyaan ya. Benar, itu pertanyaan. Enggak. Teteh Lia dulu dong, ladies first. Apa tuh? Ladies first selalu gitu. Ini era emansipasi nih ya. Iya dong. Apa ya? Sebetulnya sih ngalir aja ya. Maksudnya melakukan kegiatan itu nggak pernah plan saya hari ini mau baik, saya mau enggak gitu kan. Maksudnya basically kalau misalnya bangun tidur gitu berdoa ya semoga Tuhan selalu menganugerahkan Roh Kudus sehingga kita bisa berbuat yang baik aja gitu. Jadi memang niatnya dari awal memang udah baik, cuman kalau plan spesifik kebaikannya apa ya hari ini kayaknya enggak ya, ngalir aja deh gitu, sesuai kegiatan sehari-hari aja. Gitu. Iya, Gitu, iya. Melihat peluang aja ya, ikutin kegiatan hari-harinya. Betul. Ya. Kalau Kobam sendiri gimana nih, Kobam? Iya, kebaikan ya. Apa ya? Bangun pagi dengan segar itu udah kebaikan sih ya. Merawat diri, mandi, walaupun masih agak acak-acakan. Cuma benar saya setuju sama Teteh Lia. Maksudnya nggak pernah ya saya mengatur-ngatur saya mau berbuat baik apa hari ini. Yang penting ada di depan mata, bisa berbuat baik ya berbuat baik aja, kerjain aja gitu. Itu aja sih, mulai dari yang ada di rumah, terus pas keluar ketemu apa gitu ya, tukang gojek atau apa ya kita bisa. Yang penting nggak usah bikin perkara deh, itu udah berbuat baik sih. Keluar kamar udah senyum aja kebaikan ya Bang Sia. Iya kan, maksudnya kalau keluar kamar ketemu orang kita udah merengut gitu nggak enak juga kali kan. Apa ya istilahnya ya, memulai hari dengan senyum ya. Iya. Benar. Memulai hari dengan senyum ya. Berarti kita hari ini ya melakukan kebaikan ya, melihat Ya, senyum Teteh Lia dan Kobam yang tersenyum hari ini tuh adalah kebaikan ya. Dan Tapi aku penasaran dong. Tapi aku penasaran deh, Kobam dan Cilia ya. Kan karena banyak orang bilang kalau kebaikan itu ya sifat semua manusia pasti punya kebaikan. Tapi kalau menurut dari Kobam, Cilia, apa sih definisi dari kebaikan sebenarnya? Karena kan beda-beda pandangannya tuh. Iya, luas banget kebaikan itu ya, banyak macamnya. Kalau menurut Kobam, Cilia gimana tuh pandangannya? Secara pribadi definisi ya. Aslinya ya, gitu. Susah ini pertanyaannya ya. Karena susah. Tadi kan aku udah duluan, sekarang mau duluan. Oh, gantian. Iya dong, masa cewek mulu. Apa definisi kebaikan ya? Iya. Ya, kebaikan itu adalah sebuah kebaikan itu adalah bagaimana kita bisa buat orang itu tuh tahu stresnya menurun, terus kemudian dia lebih cheerful, itu udah sebuah kebaikan. Tidak perlu harus berbuat lebih, tapi kita nih kayak contoh saya ke Teh Lia, kita ngobrol terus lagi keluar rumah suntuk terus ketemu saya, kita ngobrol gitu. Terus dia tersenyum, dia happy gitu. Karena ngobrol aja udah kebaikan gitu. Nanti jadi kebaikan itu adalah satu tindakan-tindakan kecil yang berdampak mampu mengubah, gue keren nih, berdampak mampu mengubah sesuatu yang tidak begitu baik menjadi baik. Ya, apapun itu
itu adalah kebaikan. Itu definisi menurut gua. Iya. Silakan Teh Nggak Delia. usah gede-gede Mantap gitu ya, nggak usah banget. perbuatan-perbuatan Nggak gede usah gitu ya, Bang. gede-gede gitu. Nggak Pokoknya usah tindakan-tindakan muluk-muluk. kecil, betul. Tindakan-tindakan kecil yang mampu mengubah situasi atau suasana atau kondisi menjadi lebih better gitu. Itu adalah definisi kebaikan yang menurut gua oke, itu adalah kebaikan. Udah gitu. Oke, Berdampak positif mantap. ya, Kobam ya. Yang satu lagi mikir. Sekarang Susah gantian ke Cilia, emang. gimana Cilia? Iya Gimana nih, Teh Teteh Delia? Lia Bener nih. kata Bang tadi gitu. Soalnya ketika kita melakukan itu kita nggak pernah apa ya, nggak pernah ini loh definisinya gitu ya, terus kita lakuin gitu kan. Jadi itu kan sesuatu yang spontan aja. Mungkin gampangnya ya kalau dari tadi yang Bams sambil garuk-garuk mikir. Ini Eh, narik. narik. Jadi mungkin kalau buat aku gampangnya berbuat baik itu atau kebaikan sesuatu yang menyenangkan orang lain gitu. Kalau dari contoh tadi Bams kan, misalnya ada orang lagi stres, terus kita bawa ngobrol yang santai, yang lucu, mungkin kan dia jadi less stres gitu kan. Jadi menyenangkan, tidak sesuatu yang kita perbuat tidak menyakiti hati orang lain gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi ya, ini kan aku ikut AJ lagi nih, lagi excited ya soalnya. Wah, Jadi, mantap ya. gitu. Jadi kalau aku ingat-ingat lagi kan ada materi buku 2 tuh banyak ya bicara soal kasih kebaikan gitu. Kayaknya kebaikan itu juga sesuatu yang kita perbuat berlandaskan kasih gitu mungkin. Ya, keren nggak Bang sih? Gils, banget ngeri, gitu ya. ngeri. Gils. Ya, Remaja jadi banget. gitu. Jadi kalau setelah ikut AJ mungkin itu jadi sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kasih gitu. Kalau kasih kan pasti nggak mau nyakitin orang gitu kan, maunya nyenengin gitu. Iya, betul. Nah, berhubung tadi Teteh Lia bilang kalau berbuat baik itu kita mungkin memberikan membuat orang yang tadinya sedih menjadi senang, perasaannya jadi cheerful lagi. Nah, kalau Teteh Lia sendiri dan Kobam sendiri gimana sih perasaannya ketika berbuat kebaikan kepada orang lain? Buat kebaikan pasti seneng lah ya, gitu ya. Maksudnya apalagi misalnya apalagi itu memberi dampak gitu ya. Kan tadi aku setuju banget tuh sama Bams kalau namanya kebaikan itu nggak harus sesuatu yang gede banget gitu loh, gitu kan. Sesuatu yang kecil tapi punya dampak gitu, itu pasti kita seneng gitu ya. Jadi kalau misalnya Bams nih lagi sedih gitu kan, terus nggak punya duit, terus aku traktir makan gitu ya Bams, terus kan Bams jadi seneng gitu ya, itu kan pasti punya dampak gitu, pasti kita seneng gitu. Itu seneng sebentar Teh, karena kan habis itu mau minjem duit, dikasih nggak? Gitu ya. Belum menyelesaikan masalah ya. saya, cuma traktir. Aku lihat dulu dompetnya ada dulu nggak Bang? Kalau ada ntar gue pinjemin. Siap. Oke, kalau dari saya apa tadi gimana perasaan kan ya? Iya, setelah betul berbuat baik. perasaannya Kobam. Apa ya? Nah, tadi kan Teteh Lia udah dramatisir, gue mau dramatisir sekarang. Perasaannya itu adalah seperti Anda mempunyai seluruh dunia, gitu. Apa maksudnya? Gini loh, ada satu butuh kebaikan, kita tolong, terus dia thank you aja, itu rasanya tuh Anda adalah orang paling baik sedunia dan semua tuh sendi-sendi kamu tuh pulih gitu loh. Itulah yang kenapa saya bilang berbuat baik akan berdampak. Nih, jadi gini, saya berbuat baik ke Teh Lia gitu. Teh Lia happy, dia merasakan gitu. Dan saya merasakan baik juga. Teh Lia akan menularkan kebaikan itu kemana-mana karena dia bahagia menerima kebaikan. Dan saya 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat lebih akan berbuat baik lagi karena apa? Impact-nya adalah kesehatan mental saya. Saya makin bahagia. Ternyata gue berbuat baik itu gak sia-sia. Itulah kenapa makanya Tuhan Yesus mau berbuat baik karena dia tahu jutaan umat di dunia akan bahagia karenanya. Itulah makanya apa orang berbuat baik rela berkorban gitu. Sampai rela berkorban. Padahal kayaknya tuh
nggak masuk akal nih, gila. Berbuat baik sampai mau rela berkorban. Kadang-kadang kayak nggak masuk akal. Walaupun kayak bucin-bucin juga nggak masuk akal ya. Gitu. Tadi Ada yang teman-teman tersindir yang kayak Kobam. Sindir ya. bukan, Ada yang tersindir. bukan, biar teman-teman nonton yang itu, yang episode 2. Ya, episode sebelumnya ya. Beberapa. Gitu sih. Jadi perasaannya ya Anda happy banget gitu. Nah, karena happy itu men-charge diri Anda untuk ya udah kayak candu gitu loh. Ya udahlah, gue mau berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Itulah kenapa kalau sekali Anda berbuat baik, Anda akan ketagihan berbuat baik. Gitu. Satu perbuatan baik yang kita anggap ya sederhana, simpel, tapi ternyata dampaknya luar biasa, berbuah banyak ya Kobam ya. Betul. Jadi Betul. berkat Betul. buat yang Betul. lain. Nah Kobam, ini kan sebenarnya berbuat baik itu ada dua tipe nih Kobam. Satu yang karena emang kita tulus, satu lagi karena kita terpaksa nih, kita harus Iya. berbuat baik. Menurut Kobam dan Teteh Lia, Kayak- apa sih perbedaannya antara perbuatan baik yang emang benar-benar tulus dari hati kita dengan perbuatan baik yang ya udah karena kita sekedar terpaksa aja gitu? Kayaknya saya sama Tetelia nggak pernah berbuat baik karena terpaksa ya kayaknya. Kan udah lolos seleksi kebaikan. Ah, iya, makanya dipilih di sini kali ya. Iya betul. Silakan Tetelia dulu dong, gantian. Aduh, gimana ya? Apa tadi? Apa bedanya ya? Iya Bedanya. perbedaan. Mungkin kalau dari sisi orangnya ya, maksudnya bukan dari sisi yang melakukan ya, orang yang dituju mungkin nggak terlalu apa ya, bukan nggak ngerasain kali ya gitu, karena kan perbuatannya tetap ada gitu kan. Tapi setuju banget nih relate dengan yang tadi Bams bilang kan, kalau kita melakukan kebaikan itu kan apa ya, kita penuh dengan sukacita gitu kan, ada kesehatan mental gitu, makanya ada yang jadi candu gitu. Nah, bedanya kalau kita melakukan kebaikan, walaupun apa ya, walaupun outputnya sama gitu kan, berbuat kebaikan itu, tapi mungkin kepuasan kita beda ya gitu. Kita melakukan itu tapi hati kita nggak sukacita kayaknya gitu ya, kalau kita nggak tulus gitu. Itu sih mungkin kalau buat aku ya gitu. Jadi dari yang melakukan itu bedanya gitu. Kalau misalnya ya Cilia dan Kobang kan kadang-kadang tuh kita kan berbuat baik banget, maksudnya kita dengan tujuan dengan pure dari hati untuk berbuat baik. Namun kita tahu bahwa orang pasti mandangnya berbeda-beda lah. Dari segi manapun ada yang emang memandangnya, oh orang ini baik karena dengan hatinya. Adapun juga orang yang kayak merasakan kayak kok baiknya tuh kayak pura-pura doang gitu. Jadi kayak ya gimana sih gitu loh. Mereka kenapa banyak orang yang masih beranggapan kalau ada orang yang baik itu selalu ngelakuin itu buat eksistensi doang, bukan buat pure dari hati dia. Buat pencitraan ya, Van Iya. ya. Padahal sebenarnya aku tulus. Jadi kayak gimana sih ngatasinnya gitu loh, Kobam. Tapi masih ada aja gitu orang-orang yang anggapnya ya lah cuma buat kenal doang paling kan gitu. Gini loh, kalau saya pegang prinsip begini. Kalau memang berbuat baik, kamu tujuannya baik, sebodoh teing apa pikiran orang. Begitu, ngomong kasarnya, sebodoh teing apa pikiran orang. Kenapa? Kalau kamu masukin pikiran-pikiran negatif orang, apa pencitraan ini? Malah benar-benar kamu jadi pencitraan berbuat baiknya. Kenapa? Karena Anda berbuat baik untuk menyenangkan dia yang mau, yang menunjuk bahwa pencitraanmu ya, Anda berusaha untuk menyenangkan dia. Tapi kalau Anda berbuat baik, nggak melihat kiri kanan, ya ujung-ujungnya let God do the rest. Ya nanti Tuhan akan tunjukkan. Sekarang saya tanya, waktu Yesus datang ke dunia, memang waktu dia berbuat baik, siapa yang terima? Memang waktu dia berbuat baik, Farisi-Farisi terima. Padahal harusnya Farisi itu terpelajar loh. Karena kenapa? Terungsikan karena kehadiran Yesus yang berbuat baik. Dia sadar Yesus itu baik. Makanya kalau ada orang, saya cuma saran buat teman-teman penonton, kalau ada orang yang merasa terganggu akan kebaikanmu, berarti tandanya dia sedang tersingkirkan olehmu karena kamu terlalu baik. Gitu sih. Jadi kenapa ya dibilang pencitraan, mungkin karena dia sesimpel-simpelnya
Mungkin dia merasa nggak mampu berbuat baik seperti yang kita lakukan. Tapi ingat janganlah kita lakukan perbuatan baik. Kalau kita perbuatan baik untuk pencitraan, pelan-pelan akan lekang. Udah itu aja, pasti. Pasti. Gitu. Itu sih menurut saya. Ya silakan, udah gue ambil banyak. Silakan Teteh Lia. Teh Lia, silakan Teh Lia. Eh, eh, apa ya? Jadi kalau Gue menang. sebenarnya sih, iya makanya nih Bab sudah ambil semua nih. Silakan. Ya setuju lah. Aku setuju dengan yang Bab tadi. Enggak ya, harus ngomong sendiri ya. Iya, maksudnya karena kalau beda-beda. misalnya kita berbuat baik, selama memang kita tulus gitu, ya tadi kayak Bang bilang gitu, bodo amat lah gitu loh orang mau ngomong apa. Walaupun sebenarnya bodo amat orang mau ngomong apa itu nggak semudah yang kita ucapin ya. Kadang-kadang kan kita masih kepikiran gitu kan. Maksudnya kok si Setuju. ini gitu sih gitu, kok gue udah berbuat ini, si ini kok mandang gue ini, padahal gue tulus loh gitu. Cuman kenapa kita harus bodo amat? Karena ketika kita terlalu memikirkan apa yang orang omongin gitu ya, itu justru akan menghalangi kita untuk kita berbuat baiknya gitu. Kalau kita kalah ya dengan itu ya, padahal kita udah tulus loh gitu. Tapi ternyata suara-suara sumbangnya banyak gitu ya. Akhirnya terus kita kalah dengan suara-suara itu, jadi kita berhenti untuk berbuat baik gitu. Nah, itu yang jangan sampai kan kayak gitu kan. Jadi selama emang tujuannya baik gitu ya, kita juga sudah minta pertolongan dari Tuhan, minta Roh Kudus untuk dampingin kita gitu, ya udah gitu loh. Biarkan orang ngomong, toh nanti juga tadi Bams bilang gitu ya, Tuhan yang akan menunjukkan gitu ya buahnya gitu, baik untuk kita ataupun untuk orang lain. Tapi kalau misalnya terhadap orang yang melakukan itu untuk pamer sih, menurutku juga kita nggak bisa ngatur orang ya gitu ya, apa yang orang itu maksudkan gitu. Jadi ya sudah gitu ya, itu kan balik ke motivasi orang masing-masing gitu. Tapi balik lagi sih aku setuju kalau sesuatu yang datangnya bukan tulus itu biasanya orang kan capek ya melakukan itu, pasti akan lama-lama nggak terus menerus gitu kan, pasti akan bahasanya Bang Sadi lekang oleh waktu gitu. Itu jawaban aku. Oleh waktu ya. Iya. Kayak lagu Luar Chris biasa Paki. sekali jawabannya. Iya. Tak lekang oleh waktu nyanyi. Aku Bang. Sedikit dari saya tadi, Cilia bener banget. Saya jadi kepikir tuh waktu Cilia ngomong kayak gitu. Kan tadi kan kita sama-sama sepakat nih, saya sama Teteh Lia, cuekin aja gitu. Nah, ada satu hal lagi teman-teman, kalau ngomongin kebaikan, jangan takut tidak terima. Fokuslah sama yang menerima kebaikanmu. Itu usulan saya. Fokuslah sama orang yang mendukung kebaikanmu. Jangan fokus sama yang cuma nyinyir di belakang, nyinyir di sana-sini. Itu yang benar. Kita sepakat tadi kan saya sama Teteh Lia bahwa akan mengganggu kinerja kita. Gitu sih. Tambah sedikit itu aja. Terima kasih. Dan di sini sudah mulai agak gerimis di sini. Mungkin nanti saya akan pindah haluan. Tapi yang ngomong-ngomong tentang yang tadi Kobama Cilia katakan, aku jadi keinget satu hal deh. Kan kita tahu kan ya, apalagi di masa muda nih, di era-era modern kayak gini, banyak yang ya tahu kan circle atau lingkungannya, pertemanannya tuh ya kurang baik, ataupun ada yang jahat, ataupun yang masih milih-milih gitulah. Jadi kan kayak kesannya kayak, wah toksik banget sih circle-nya gitu. Tapi satu hal yang aku kepikiran ya, jika emang satu lingkungan itu tidak ada yang baik, jika ada seseorang yang lagi mencari lingkungan yang baik, kenapa nggak dirinya sendiri aja yang baik gitu? Diri sendiri aja yang ngelakuin hal baik tersebut gitu loh. Nggak cuma maksudnya ya, ngapain mencari lingkungan yang baik atau circle yang baik ketika dirinya masih bisa gitu untuk berbuat baik. Kadang Kayak gini sih. Iya kan? Kadang gini sih, Kobam sama Teteh Lia nih. Kadang ada orang yang sebenarnya tuh sadar dia tuh emang seharusnya berbuat baik gitu, walaupun circle-nya nggak baik. Tapi kadang tuh ada yang kayak merasa,
aduh nanti gue dikira sok suci nih, gue dikira ini nih Iya. gitu. Kayak Gengsi lah ya. ya Itu gitu kayak gengsi. Nah. jadinya ikut arus aja gitu, ikut circle-nya aja gitu. Nah, nih Kobam dan Tetelia ada nggak tips-tipsnya supaya mungkin teman-teman yang berada di circle yang kurang baik gitu lah ya justru bisa menjadi terang gitu, bisa Wih. Jadi menghidupkan kebaikan betul. gitu. Ini pertanyaan ini. Pertanyaan anak zaman now, Bams. Mungkin kalau kita udah nggak Iya, terlalu betul. main itu ya. Iya, betul, Iya betul, kan? betul. Gitu. Anak Maksudnya, zaman now anak takut zaman tidak diterima ya, gitu ya. gitu. Kalau kita kan sekarang, Betul, betul. ya lu mau terima gua syukur enggak gitu ya kalau Betul, betul, Tapi betul. mungkin Iya. kalau dari aku sih untuk Hmm. teman-teman gitu ya, teman-teman karena aku juga masih muda lah gitu ya, teman-teman gitu. Emang nggak mudah ya, apalagi mungkin untuk apa namanya teman-teman yang Gen Z ya, Gen Z ya sekarang ya, Gen Z, Gen Z gitu ya, yang teman itu apa ya, circle itu masih satu hal yang sangat penting gitu. Memang aku nggak bilang bahwa circle itu nggak penting ya, karena itu juga yang mampu mendukung kita ketika kita melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik kemudian didukung gitu, bayangin misalnya kita mau loncat susah terus ada orang yang ngangkat kan kita makin tinggi gitu ya, makin kelihatan gitu. Jadi itu penting, tapi balik lagi sih kalau misalnya kita merasa kita melakukan sesuatu yang benar gitu, tapi ternyata circle kita itu kok lu gitu banget sih gitu. Ya itu akan berat sih memang, kayak jalan apa melawan arus gitu ya. Kan berat, tapi ya jalan aja terus gitu. Jangan berhenti gitu. Nanti kalau jalan terus walaupun itu arusnya deras gitu kan, walaupun pelan-pelan kamu akan tetap sampai pada tujuanmu kan. Jangan sampai berhenti. Jadi ya jangan berhenti berbuat baik gitu. Pasti nggak mungkin lah gitu ya, di dalam satu circle itu nggak ada yang tadi setuju banget gitu sama Bams. Fokus aja sama orang yang mau menerima kebaikan kita gitu ya Bams ya. Jangan fokus pada yang nyinyirin gitu. Ya karena apa ya, tadi kan Bams juga udah bilang gitu. Satu orang yang ketika kita melakukan kebaikan gitu, misalnya ada satu orang yang say thank you yang akhirnya berdampak, itu kita kayaknya senang banget gitu. Ketimbang 9 orang yang nyinyirin gitu ya. Tapi memang nggak mudah. Kayak Tapi kayak perumpamaan Yesus menolong domba ya, yang di pinggir apa, yang mau jatuh itu. Yang cerita perumpamaan itu, benar. ya jadi ya keep Silakan. going aja, keep going. Jangan menyerah, jangan patah semangat gitu. Jangan menyerah, terus mencoba. Iya, Kayak betul, Yesus betul. yang terus semangat walaupun dinyirin orang Farisi dan orang ya. Dan niatnya itu harus bagaikan perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Jadi enggak? Yeay. Benar. Dari Benar, orang banyak ya. orang Lewi yang lewat doang cuma ngeliatin, tapi dia doang yang mau menolong dan membantu. Iya, betul. Setuju. Iya benar. Aku jadi kayak ingat orang Samaria yang baik hati. Padahal kan dicapnya kan sebetulnya bukan orang yang baik-baik juga kan, gitu kan. Tapi dia mampu menunjukkan loh gitu. Betul. Kobam. Oke. Kobam. Kan Kobam kan ahli psikologi nih, Kobam. Waduh. Enggak pengen tahu aja. Kan katanya orang tuh sebenarnya bisa ngebedain gitu mana perbuatan baik yang emang tulus dan mana yang karena terpaksa aja. Apakah benar sih Kobam kita tuh emang benar-benar bisa ngebedain gitu? Kalau secara psikologi, dari sisi psikologinya gimana sih Kobam? Ini pertanyaan kemarin nggak ada pembahasan ini kayaknya. Oke, ini nggak usah pakai psikologian, nggak usah pakai psikologian. Gini aja, teman-teman. Oh ada ya? Berarti saya nggak perhatiin. Nah, ya, Bams ini ibarat itu kalau di kelas itu yang nggak nyimak. Nah, Terus yang nggak nyimak. Bener nggak nyimak. Gini, mau membedakan ya, paling gampang. Sekarang Angel lihat Teteh Sophie lagi, Teteh Lia, Evan, saya, sama Angel sendiri. Kira-kira kami enjoy nggak menceritakan ini kan salah satu kebaikan kan, bikin podcast ini untuk bisa ditonton orang. Kira-kira enjoy nggak Angel lihat? Enjoy.
Coba enjoy. Enjoy. Dari apa? Ada Mm-mm. 2 hal. Tone suara kita sama body language. I'm happy, I'm enjoy. Nah, bagaimana melihat orang berbuat baik itu benar-benar tulus apa enggak saat kita mau langsung on the second time langsung on the time kita lihat dia itu, lihat aja body language dia. Kan gampang, berbuat baik tapi nggak senyum, simple kan? Berbuat baik tapi kok kayaknya setengah-setengah sih. Nah, kita bisa lihat kan, gitu kan? Nah, itu. Jadi kuncinya di situ. Asah diri Anda dan tanyakan pada diri Anda saat Anda berbuat baik, Anda begitu nggak? Gitu maksudnya. Nah, tadi tambahan relate yang sebelumnya, saya tambahan sedikit. Jadi, kadang-kadang berbuat baik itu, pertanyaan sebelumnya ya, kadang-kadang berbuat baik itu seperti Anda harus punya strategi perang. Tadi kan bilang, Anda mau hadir ke lingkungan tapi lingkungannya toksik. Tapi bagaimana Anda mengubahnya? Lihat, Yesus bekerja tidak sendiri. Yesus bekerja bersama 12 para rasul. Artinya apa? Dia tidak bekerja sendiri, tapi dia fokus sama orang yang percaya pada dia. Makanya carilah teman di lingkungan yang toksik itu yang memang bisa Anda kerek untuk Anda ajak bersama-sama untuk mengubah lingkungan. Anda tidak bisa mengubah lingkungan sendiri, tapi Anda bisa mengubah lingkungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Maka setelah ini Angel sama Evan carilah 12 teman. Maka kirimkan WhatsApp semuanya. Nah, dikirimkan kembali. Disuruh nyari 12 murid nih kita nih. Angel. sering banget dapat WhatsApp itu. Kirimkan ini ke 12 teman Anda. Gitu sih kira-kira gitu. Jadi gampang, simple. Anda latih aja body language, tone suara. Lihat kita di sini aja udah enjoy gitu. Gitu. Berarti apa? Kita memang tulus gitu. Walaupun sebenarnya saya udah lapar gitu. Ini udah jam berapa gitu. Tapi saya happy. Nggak jadi lapar. Ngomong kasarnya begitu. Kode tuh kode. Ada ya. Ada dikirimin snack nggak nih dari Produser. dari produser? Gimana produser? Udah siap makanannya? Oke, mantap. Thank you, Kobam. Oh, ada mie aja katanya. Cuman buat aku. Oke, itu juga. Aku cepat setuju sih ya. Benar-benar setuju sama Kobam dan Cilia katakan. Dan aku juga pengen denger deh sedikit, boleh nggak sih di-spillin dah, nggak apa-apa deh, biar orang-orang kan di rumah, biar sobat perjalanan juga tahu apa sih rasanya yang dirasakan oleh Cilia dan Kobam waktu berbuat baik. Ada nggak sih pengalaman gitu loh, pengalaman pas lagi berbuat baik, dan itu menjadi salah satu hal yang terindah bagi Cilia dan Kobam. Yang Ada berkesan ya, yang iya, berkesan lah. terngiang-ngiang Pernah nggak sih hingga saat pengalaman ini. berkesan gitu? Apa ya? Ada nggak? Banyak. Pernah sih gitu loh, ngerasa. Banyak ya. Oke, Apa gini. ya? Teteh Lia boleh pikir dulu. Saya lagi kepikiran satu. Ya. Oh, Oke. boleh. Jadi, kayaknya saya pernah cerita juga ini di EJ. Jadi, waktu itu juga saya situasi saya tuh sebenarnya sulit uang sih sebenarnya waktu itu. Jadi lagi struggling. Jadi tiba-tiba saya tuh dulu tuh ikut, nah ini bukan promo ya, bukan mamerin satu merek ya, tapi mendingan saya ngomong UNICEF. Saya daftar UNICEF waktu udah lama banget. Pendekar anak dia nyebutnya. Jadi kita nyumbang, saya pilih gitu UNICEF, saya pilih untuk uang saya yang saya pakai kartu kredit di charge mereka itu untuk untuk bantu anak-anak gitu. Jadi namanya saya dikasih kayak labeling gitu, pendekar anak. Itu kita yang support pilih anak-anak, ya pendekar anak. Nah, waktu itu lagi susah-susahnya. Jadi waktu itu saya lagi cari bisnis, aduh susah setengah mati, semua pada nolak. Rasanya tuh burem banget gitu loh. Nah, tiba-tiba udah di tengah burem, ditelepon sama UNICEF. Saya kan nggak tahu, saya kan nggak save nomor UNICEF. Ditelepon sama UNICEF, dia telepon. Siang, Pak Bambang Hermansyah gini-gini ya, biasa. Namanya customer service pada jago lah ngomongnya. Nah, saat dia ngomong gitu, dia ngomong gini, saya pikir ada apa kan. Dia ngomong gini, boleh nggak Pak sisihkan uang gitu. Karena sekarang dia lagi ada program untuk bantu anak-anak di mana gitu. Boleh nggak sisihkan uang untuk 1 kali gitu penambahan gitu untuk di bulan berikutnya
untuk bantu kami gitu bersama teman-teman pendekar-pendekar anak lainnya gitu. Nah, dia kasih pilihan. Waktu itu saya ingat banget, saya bilang ya udah, eh, sok-sokan ya, saya kasih agak gede gitu. Saya diem tuh. Waktu saya mikir tuh, gila, gue lagi butuh duit, gue lagi yang nggak bisnis gue begini, kok gue malah ditantang untuk ini. Tapi hati saya tergerak karena waktu itu langsung kebayang tuh anak-anak di sana itu nggak lebih baik daripada anak saya, daripada orang-orang yang ada di sekitar saya. Langsung saya bilang, ya udah, saya ikut sumbang segini. Dia agak kaget gitu, karena mungkin dia tahu saya lagi miskin kali ya. Mungkin dia agak kaget gitu ya. Kok dia bisa tahu gitu saya agak miskin gitu. Nah, saya kasih tahu gitu. Ya udah, saya mau sumbang segini gitu. Ya udah, dia bilang, oh makasih ya Pak, gini-gini. Terus akhirnya saya tutup dengan ngomong gini, jangan berhenti. Iya, saya ingat banget kata-katanya lebih kurang. Jangan berhenti ya, cari lagi yang lain, saya bilang. Gerakan hati yang lain, bantu yang lain. Dia kaget gitu. Kayaknya baru kali ini customer service telepon dibalasnya begitu. Udah dia tutup, teman-teman, mujizat Tuhan itu cepat. Nggak nyampe setengah jam, saya ditelepon calon klien yang saya kejar, yang angkanya gede, dia telepon saya, closing. Nggak nyampe setengah jam. Mujizat Tuhan itu nyata. Saya sampai kaget. Ya ampun, gue sumbang ke sana aja nggak seberapa. Gue dapet closingan tuh lebih jauh, lebih gede daripada gue kasih ke mereka. Itulah yang saya bilang. Berbuat baik itu candu, dan berbuat baik itu akan membuat kamu tuh, apa ya, nggak akan pernah miskin deh, gitu maksudnya. Gitu. Jadi sekarang, buktikan, Evan dan Angel, saya kasih nomor rekening saya, transfer ke saya. Buktikan kebaikan Anda saat ini. Boleh, boleh dong. Kok Boleh ada dong. kayak pesan sponsor gitu. Ya, gitulah kira-kira teman-teman. Itu saya nggak lupa itu. Itu salah satu dari begitu banyak kebaikan yang saya pikir Tuhan banyak nolong saya setelah saya berbuat kebaikan. Kayak gini loh, kayak Tuhan tuh kadang-kadang lucu aja cara ngetes kita gitu loh. Bang, lu lagi susah banget. Gue mau tes. Saat tuh paling susah, lu masih mau bantu orang nggak? Kalau lu lulus, gue bantu lu. Gitu kira-kira Tuhan ngomong sama saya. Itu begitu Iya, saya betul. nggak ada, no clue, tidak ada clue. Ya udah, oke, saya sumbang sekian gitu. Tiba-tiba nggak nyampe setengah jam, klien saya, calon klien saya telepon. Udah, closing. Kaget saya luar biasa, saya sampai ternganga gitu. Oh, gitu. Itulah kira-kira. Wow. Luar biasa. Wah, luar biasa. Luar biasa sih. Ini Iya. inspiratif banget ya. Jadi buat emoser-emoser yang menonton, jangan pernah takut untuk memberi, untuk mengasihi sesama di saat kita mungkin merasa berkekurangan, karena Tuhan pasti melihat kita dan akan menolong kita ya. Kurang lebih gitu ya, Kobamnya. Dan satu lagi, jangan jadikan contoh saya ini, udahlah gue mau berbuat baik, nanti habis itu Tuhan balas. Itu namanya pencitraan, Betul. Oh, namanya iya ada dong. niat, ada pamrih. Makanya nggak Pamrih akan itu, pernah pamrih. terjadi. Ya, saya Iya. berani garansi. Ada pamrih gitu. Si Kobam bisa tuh, habis itu nggak nyampe setengah jam, kliennya telepon, oh gue berbuat baik, ntar setengah jam kemudian pasti dibantu sama Tuhan. No, saya berani jamin, Tuhan nggak akan bantu. Udah gitu aja. Harus dari ketulusan hati ya, Kobamnya. Betul. Dan tidak ada niat apapun, benar-benar menolong, berbuat baik. Kalau Teteh Lia gimana nih, Teteh Lia nih? Aduh, Teteh Lia gimana? dari tadi mikir apa ya kan. Tapi mungkin ini ya, aku ceritain yang dekat-dekat mungkin karena memorinya agak ini susah ingat-ingat yang lama. Jadi apa ya, kita kan lagi di situasi COVID nih, ya kan. Kemarin waktu Delta itu kan situasinya agak ini ya, apa ya, mencekam lah ya, cari rumah sakit susah, ya kan, obat susah gitu. Jadi di kantorku itu banyak juga yang kena kan waktu varian Delta itu di Juni gitu kan. Nah, kemudian aku kan kerjanya di divisi IT kan gitu. Nah, di divisi IT itu ada yang kena gitu kan. Nah, ini tapi aku melakukannya memang nggak sendiri ya, bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, dan kita kan lagi banyak WFH gitu kan. Terus kita suka update nih, oh si ini nih yang kena gitu kan, dan kita monitor gitu kan, oh daily gitu, sebenarnya gimana sih situasi dia. Nah, ada satu anak yang
dia tuh bukan tim aku. Sampai sekarang aku nggak ngerti anak itu tuh yang mana gitu kan. Aku nggak ngerti wajahnya itu yang mana gitu. Nah dia itu kena dan cukup parah gitu. Dia drop gitu kan. Terus akhirnya aku telepon kan ke anaknya, kamu gimana gitu, gini-gini. Sampai aku ngerasa kayak gue kayak ibunya ya karena aku dan dia tuh sendirian gitu loh, dia anak kos gitu di rumahnya di kosannya gitu. Sampai akhirnya dia itu ngomong sama aku, Bu saya udah nggak kuat lagi gitu. Kan aku deg-degan ya, maksudnya aduh nih anak kok ngomongnya kok saya udah nggak kuat lagi gitu ya. Mana kan varian Delta waktu itu berita-berita yang meninggal banyak gitu ya, jadi kan agak deg-degan gitu. Terus aku nyampein gitu. Jadi kita sama teman-teman gitu kan nyari ambulans itu susah banget. Terus nyari yang bisa apa namanya, yang bisa home care itu susah banget. Terus nggak tahu gimana gitu ternyata mukjizat juga gitu. Kita lagi cari-cari-cari, ternyata ada yang lagi home care di daerah situ dan dia mau gitu kan. Satu hari terlewati. Besokannya susah gitu kan. Akhirnya dan dia minta pulang gitu. Dia minta pulang ke daerahnya gitu kan. Dan kita akhirnya kita tuh berjibaku gitu. Maksudnya kalau pulang ke daerahnya which is itu 6 jam gitu loh dari Jakarta sampai ke daerahnya gitu ya. Itu anak kenapa-kenapa enggak di jalan, kalau kenapa-kenapa kita gimana keluarganya gitu. Terus koordinasi sama keluarganya, terus kita ternyata dapat juga ada rumah sakit gitu. Tapi keluarganya marah gitu. Kan saya udah bilang pulangin aja, jangan apa namanya ke rumah sakit. Akhirnya kita berhasil dapat ambulans gitu. Itu juga mukjizat banget gitu loh karena udah ngubungin beberapa kali susah gitu. Ternyata ada yang punya kenalannya gitu, ada ambulans gitu. 6 jam kita deg-degan gitu kan, ini anak di jalan ini enggak gitu. Terus akhirnya bisa sampai ke keluarganya gitu. Dan pada akhirnya ya anak ini survive gitu kan, sehat gitu, bisa kerja lagi dan even sekarang justru anaknya udah resign juga dari kantor kita gitu. Dan aku sampai sekarang nggak tahu itu anak tuh. Aku cuma tahu nama, aku nggak tahu mukanya itu yang mana gitu. Tapi apa ya, ada sukacita di situ bahwa lega gitu ya. Oh Tuhan terima kasih gitu bahwa si anak ini boleh kau selamatkan gitu. Pada saat dia udah ngomong, Bu saya udah nggak kuat dan segala macam gitu. Mungkin itu ya. Jadi walaupun hikmahnya mungkin walaupun kita nggak kenal orangnya gitu ya, Bams juga kan nolong, nggak tahu ya Bams si anak-anaknya Nggak itu kenal. siapa aja gitu kan. Cuman juga ada sukacita juga gitu. Itu sih kali ya yang aku akhir-akhir ini yang agak teringat gitu. Happy banget walaupun nggak kenal tapi tahu dia baik-baik aja. Iya benar. Iya. Gitu. Merinding ya. Mantap banget Dengar. ya. Aku jadi terinspirasi nih. Iya loh kan, maksudnya Iya. kayak ya kita berbuat baik ya dengan tulus hati ya ada aja pasti timbal baliknya yang kita dapatkan yang lebih justru ya, yang dari apa yang kita berikan malah kita dapat yang lebih gitu. Ya. Dan mungkin Kalau nggak setiap case itu kayak Bams juga ya. Maksudnya right away gitu kan dijawab gitu ya Bams ya. Tapi betul. pasti ada sesuatu yang apa ya, yang terjadi di kita gitu ya. Ya maksudnya masih dikasih kesehatan sampai sekarang gitu ya nggak sih? Maksudnya di kala gini juga kan juga betul. mungkin karena Tuhan menjaga kita gitu ya. Jadi Betul. ya nggak usah mikirin, setuju banget kayak Bang tadi bilang, nggak usah mikirin bahwa Yakobam aku nyumbang nanti Tuhan sejam lagi akan kasih gitu ya, itu mah udah pamrih gitu ya, pokoknya ya kan gitu, kayak lakuin Padahal aja gitu. padahal mereka nggak tahu ya. Itu kan setengah jam kemudian saya dapat rezeki mujizat dari Tuhan. Padahal saya menantinya udah berlama banget nantinya. Jadi gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak Tuhan menolong on the right time, tapi enggak. Tuhan menolong at the right time. Maksudnya Ya, bukan langsung sesuai waktunya, bukan sesuai waktu kita. Gitu. waktu Gitu Tuhan sih. ya. Nah, tadi kan saya tadi dengar cerita Teteh Lia itu, jadi keinget tadi kan kita ada bahas sedikit sama Ria gitu. Nah, ini salah satu teman-teman yang saya tangkap dari cerita Teh Lia itu, kita udah menolong nih, udah ngangkatin orangnya ke kereta apa ya, ke keledai ya, pokoknya ke kudanya lah ya. Itu sampai di apa losmen ya gitu ya nyebutnya. Dia Yang di masih kasih penginapan uang, ya. penginapan dikasih uang, dia bilang urus sampai selesai. Artinya apa?
yang tadi saya nangkep dari Tetelia, berbuat kebaikan sampai total gitu, sampai benar-benar mastiin cuma bukan mindahin ke penginapan, tapi mastiin ya dia sembuh, dia sehat gitu, dia balik. Itu sih tadi saya ingat itu. Jangan setengah-setengah ya Nah, Kobang setengah ya, ya. iya benar. Sampai tuntas, sampai selesai, semuanya beres. Betul. Sampai resign juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai resign. Tapi akan diingat loh itu loh. Iya, ya. Oke, kalau dari sharing-sharing Kobam dan Cilia ini sangat benar-benar sebenarnya bikin merinding karena ceritanya. Dan gimana ya Angel? Masih ya? tidak bisa berkata-kata, speechless. Speechless kayak lagu ini aja. Lagu Aladdin. Oke. Untuk Kobam dan Cilia mungkin boleh sharingkan apa sih yang kan pasti kan dari pengalaman Kobam dan Cilia, dan pastinya ada salah satu ayat yang benar-benar jadi pegangan bagi Kobam dan Cilia yang terus-menerus buat kebaikan kepada sesama. Apakah ada? Boleh di-sharingin dong biar teman-teman tuh kayak, wah ini ayatnya pas banget nih buat gue, jadi pengen juga deh gitu. Ada nggak sih satu ayat yang bisa menarik para sobat perjalanan Bisa dan itu ya. ini. Ini saya lupa ini soal ditanyain ayat, saya nggak siapin lagi. Tapi saya lupa ayatnya. Jadi saya ingat Tesalonika surat lah dari Paulus kalau nggak salah. Jadi maksudnya ini relate kepada kepada anak-anak muda gitu. Jadi saya ingat banget itu yang menggerakkan saya juga sih waktu saya masih usia 17 tahun, ya. Masih imut lah gitu. Nah, maksudnya masih yang dulu-dulu waktu saya baca ayat itu lebih kurang inti bunyinya adalah kita anak muda akan menjadi harapan, kita punya waktu untuk menggerakkan gitu loh. Gitu. Makanya jangan takut anak muda untuk berbuat lebih banyak gitu. Intinya begitu. Jadi waktu saya baca ayat itu saya mikir, iya ya, memang orang tua. Jadi waktu itu saya mikirnya gitulah. Iya ya, jadi emang orang tua aja yang bisa punya kebijakan, punya kebaikan, punya ini. Emang anak muda nggak bisa untuk tampil ke depan. Ini waktunya anak muda. Jadi itulah makanya kenapa saya itu kalau di forum di walaupun mereka lebih tua dari saya, lebih senior dari saya, kalau memang saya merasa ada kebaikan yang harus saya sampaikan, ya sampaikan gitu. Maksudnya ayat itu menguatkan saya sih gitu. Setuju. Mantap, thank you Kobam. Kalau dari Teteh Lia gimana nih Teteh Teteh Lia gimana? Apa ya? Tentang kebaikan ya? Mungkin ini ayatnya. Ini soalnya aku pernah bikin jurnal dari ayat ini. Terus inget banget pas lagi ada pergumulan juga sih gitu. Jadi aku ambilnya tuh dari Matius 12 ayat 7. Bunyi ayatnya, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan gitu. Jadi kalau yang aku ambil dari ayat ini ya, pada saat itu aku bikin jurnal itu seringkali kan kita melakukan sesuatu, aku juga tadinya berpikir bahwa yang penting perbuatannya lah gitu loh, perbuatan baiknya gitu kan. Aku udah bantuin, aku udah nyumbang gitu. Tapi begitu ada ayat ini, ternyata yang dilihat Tuhan itu bukan hanya perbuatannya, tapi kayak suasana hati kita gitu kan. Makanya kan dia bilang ya, kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan gitu. Jadi mungkin yang bisa teman-teman gitu, ini kayak pesan-pesan ya, yang kita bersama masih bisa terus usahakan, karena aku juga masih belajar ya Bams ya, walaupun kita diundang untuk ini tuh ya, itu tuh kan belajar terus gitu ya, ketulusan hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Dan ini yang menjadi acuan aku juga ketika kayak tadi pertanyaannya Angel, ketika kita harus melakukan sesuatu ke orang yang kita nggak suka gitu. Itu sih ayatnya. Ini kayak sesi buku itu ya, kita melayani dengan hati, memberi dengan hati. Benar. Private deh. Ya, buku 2 itu sangat membuka pikiran aku terutama gitu. Dan hati.
Gimana nih Kak Angel? Oh, Luar biasa banget nih. Luar Banyak biasa banget nih banget. pelajaran yang bisa aku ambil nih. Banyak Udah harus banget. melayani dengan tulus. Tidak terlalu memikirkan, ya maksudnya pikiran orang lain ya. Yang penting kita fokus bahwa kita itu ya memang diutus Kristus buat ya untuk memberikan, melayani ya dengan hati gitu. Jadi kita nggak usah pusingin pikiran orang. Intinya itu sih yang aku dapat ya hari ini. Kalau Evan gimana, Van? Kamu dapat apa, Van? Banyak banget ya Kak Angel. Tentunya yang tadi Kak Angel ngomongin udah benar semua, dan aku paling banget itu yang tadi itu yang ya tentang Samaria itu ya, aku pengen kasih pesan aja buat sobat-sobat di luar sana, di rumah atau di luar sana yang masih muda, apalagi masih mencari lingkungannya tadi ya. Tetap ingat kayak tadi, ya kalau lingkungannya ya nggak ada yang baik atau masih mencari lingkungan yang baik, ya stop di situ, jangan dilakuin lagi, tapi jadilah orang baik dari situ. Jadi maksudnya jadilah pembawa terangnya, jadilah garam gitu loh, untuk bagi orang-orang lain yang masih merasa pahit gitu. Dari aku sih itu aja. Wah, nggak kerasa nih, Van. Ternyata kita udah berada di penghujung sesi nih, Van. Oh ya? Cepet amat Iya, udah sih. berada di penghujung sesi. Nggak kerasa ya, padahal masih mau nanya-nanya lebih nih sama ngobrol Iya. sama Teteh Lia. Iya, tapi ternyata produser bilang waktunya sudah habis. Temot. Iya, time out. Tapi tenang. Karena kita bakal menemani Emauser di episode berikutnya yang pastinya bintang tamunya gak kalah inspiratif dong. Pasti Bener dong. kan? Betul. Jangan lupa juga nih, Emauser. Bagi yang belum nonton episode 1, 2, 3, udah ada nih di channel YouTube HSPMTB. Jadi bisa dicek. Kita ada episode mengenai resolusi, mengenai caranya mencintai diri kita sendiri. Nah, itu bakal membantu Emauser yang sedang mencari jawaban-jawaban kebaikan ya. Pasti dong. Iya. Aduh. Tawon. Kaget gua. Astaga, dada aja. Maaf. Lanjut. Semoga biar Kobam gak diserang tawon, mungkin kita tutup aja ya. Biar Kobam gak diserang tawon ya. Iya. Thank you banget. Teteh Lia, Kobam. sama-sama. Terima kasih banyak Kobam. Sama Angel. Iya. Terima kasih sudah di-invite. Menginspirasi banyak Emauser dan pendengar-pendengar lainnya. Bisa jadi buah buat yang lainnya. Amin. Amin. Men. Sebelumnya Kebaikan aku enjoy kita ya pagi ini, Kenapa tuh? kebaikan kita pagi ini udah banyak banget nih ya. Sejam ya, ini udah berbuat baik ya. Lega nih makan. lega ya makannya ya. Ya, semoga teman-teman semua udah mendapatkan kebaikan dari kita dan melakukan kebaikan kepada orang lain juga ya. Hmm, Curahkan ya. enggak. Amin. Mau pamit dulu nih. Sebelumnya saya Angela Julita pamit undur diri bersama partner saya Evan Gustiawan. dan narasumber kita. Iya. Bye.